Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipinang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kehidupan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama duduk di sini bersilaturahim dan mengikuti kajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah kita masih beraktivitas dengan baik walaupun ancaman virus COVID belum selesai. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah dan uswah kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita sudah memasuki tahun 1444 Hijriah. Semoga kita bisa lebih baik lagi, lebih rajin lagi dan giat lagi dalam ketaatan dan thalabul ilmi yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema pada pagi hari ini yaitu manhaj atau metode ahli sunnah dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini adalah tema yang cukup mendalam dan pecahan dari atau pembahasan dari cabang-cabang pembahasannya cukup banyak. Ada beberapa kata di sini. Yang pertama adalah manhaj. Dan belakangan kata manhaj merupakan kata yang viral. Manhaj dalam bahasa Arab artinya jalan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian kami jalankan, kami berikan syariatnya dan jalannya. Kemudian berkembang maknanya menjadi metode. Metode atau metoda. Yaitu jalan yang ditempuh yang menggait semua cabang dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan manhaj. Dan di dalam Al-Quran konteks syir'atan wa minhaja itu dalam surah Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ahlul kitab, di mana sebagian mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagiannya lagi menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembang lagi manhaj ini juga dalam dunia pendidikan menjadi metode kurikulum, semuanya menggunakan kata manhaj. Jadi kata manhaj ini bukan kata yang baru, ini sudah lama. Hanya saja terapannya dalam lini-lini atau dimensi-dimensi dalam kehidupan berbeda-beda. Secara garis besar, manhaj adalah merupakan jalan yang ditempuh, merupakan guidance, petunjuk dalam mengikuti syariat atau ajaran-ajaran. Bagaimana kita bermetode mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya manhaj.
Yang kedua adalah ahlus sunnah. Dan pembahasan ahlus sunnah merupakan pembahasan yang lama juga. Karena kita tahu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada perpecahan. Semua orang yang memiliki masalah dan problem akan mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada satu hadis dari Rasulullah SAW. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ila 73 firqah, kepada 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Jadi yang dikontekskan oleh Rasulullah SAW itu adalah setelah Rasul wafat. Di sini akan timbul perpecahan. Ini yang harus kita pahami. Bahwa perpecahan atau perselisihan itu tidak bisa dihindari setelah Rasulullah SAW wafat. Baik perpecahan yang berkaitan tentang agama dan politik. Nah, tentu pembahasannya panjang. Kemudian ketika ditanyakan, siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti aku dan sahabatku. Jadi Rasulullah SAW di sini tidak mendefinisikan ahlus sunnah tentunya. Ya. Tapi mendefinisikan orang yang selamat ya dari api neraka. Dan kemudian ahlus sunnah menjadi paham yang terbesar dan banyak kelompok yang mengklaim dirinya ahlus sunnah. Dan yang dimaksud dengan ahlus sunnah sesuai hadis adalah yang mengikuti aku dan sahabatku. Tentunya para sahabat juga ada perbedaan pendapat. Ini satu yang wajar. Dalam masalah furu', dalam masalah ya cabang-cabang keagamaan. Tapi dalam masalah usul, dasar-dasar keagamaan yang mencakup akidah, mereka tidak berbeda pendapat. Tentunya setelah Rasulullah SAW wafat, mulainya dari zaman Umar bin Khattab, yaitu dengan wafatnya Umar bin Khattab, ya, ketika ia ditusuk oleh seorang Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan kemudian masa Utsman, barulah setelah itu ada ya, perbedaan antara sahabat dalam masalah politik antara Muawiyah dan Ali, dan ini adalah hal yang populer. Baik, jadi awalnya demikian, ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaah yang dimaksud adalah jamaatul muslimin, jamaah orang Islam. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak menjelaskan nama-nama kelompok atau golongan. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan manhaj, ya, atau jalan. Siapa yang mengikuti aku dan Rasulnya, maka dia akan selamat. Tentunya ini ya dalam semua aspek kehidupan. Ini perlu saya sampaikan. Jadi bukan dari satu sisi saja. Karena kehidupan Rasulullah SAW itu kompleks, bukan bidang akidah saja, ibadah juga, muamalah juga, siasah juga, ekonomi juga, dan seterusnya. Jadi kita sudah memahami ahlus sunnah, ya, wal jamaah, siapakah mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah term dari mengagungkan Nabi Muhammad SAW.
Dan term terakhir ini adalah disepakati oleh umat Islam, ya, siapapun mereka. Maka kita langsung bahas, ya, bagaimana manhaj kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW mulai dari yang paling besarnya. Yang pertama adalah kita mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan misinya sebagai Nabi dan Rasul. Ya, yang pertama mengagungkan Rasulullah SAW. Kan Nabi Muhammad SAW selalu disandingkan dalam syahadat. Makanya ada syahadatain, bukan syahadat satu, tapi syahadatain. Ya, setiap orang yang ingin masuk Islam tetapi dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dianggap Islam. Yang paling besarnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah tadi, dalam surah Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak dari seorang di antara kalian. Ya, tentunya ayat ini ada kaitan dengan kisah Zaid bin Harithah yang dulu diadopsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam melarang adopsi dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapak dari anak lelaki kalian. Dan memang betul, ya, kata ulama, Rasulullah SAW tidak punya anak lelaki darinya, ya. Tapi beliau memiliki cucu lelaki. Anak lelaki enggak ada, semuanya meninggal ketika kecil. Akan tetapi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, ini mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kita mengakui, ya, meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai khatamin nubuwah. Ya. Kalau kita ada keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya, adik-adik, berarti kita mengagungkan nabi atau menodai nabi? Menodai nabi, ya. Maka tak henti-hentinya ulama memberikan peringatan tentang orang-orang yang pahamnya mengajarkan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Baik itu Ahmadiyah atau aliran-aliran lainnya yang berkembang banyak belakangan ini, bahkan pengikutnya ini dari kalangan orang-orang yang intelek. Ya, jadi orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, jelas dia tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecahannya apalagi orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas ia tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari dia orang yang memang kufur atau dari orang yang muslim sengaja atau tidak sengaja menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, dulu kan viral, ya, saya nggak sebutkan seseorang, ya, dia bilang bahwa orang yang paling hebat si fulan, ya. Tapi akhirnya dia murtad, keluar dari Islam, ya. Maka ketahuan akidahnya. Nggak mungkin seorang muslim memposisikan Nabi Muhammad SAW itu di bawah. Yang top nomor satu si Anu, si Jenderal Anu, si Fulan, Presiden Raja Fulan. Muhammad SAW selalu di atas, ya. Di atas maksudnya apa? Manusia pertama adalah Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Karena ada orang-orang juga dari orang muslimin, entah sengaja tidak sengaja, yang terindikasi, ya, merendahkan Rasulullah SAW. Ya, atau kasus yang belakangan viral misalnya nama Muhammad yang ada SAW di minuman keras misalnya, dan katanya Muhammad di sini bukan Muhammad Rasulullah SAW. Siapalah, ya.
Tapi ini merupakan simbol. Yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak pernah ada orang yang dinamakan sebelum Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang ditulis misalnya Muhammad, siapa yang dimaksudnya? Apakah Muhammad fulan yang ada di KK dan KTP kita? Enggak kan? Pasti simbol. Simbol dari umat Islam. Kemungkinan besar. Tidak mungkin Muhammad lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kasusnya selesai. Jadi ini yang pertama, mengagungkan itu ya artinya mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isinya sebagai khataman nubuwwah. Ya, yang kedua, pecahannya dari itu manhaj Ahlus Sunnah tadi seperti yang saya sampaikan, tidak menodai Nabi Muhammad SAW, tidak mencelanya, tidak merendahkannya, tidak memposisikannya ya menjadi orang yang kedua, ketiga ya, baik sengaja atau tidak sengaja. Karena Rasulullah SAW jelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Ya. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai melebihi bapak kalian, anak kalian dan semua manusia. Nah, ini bentuk yang kedua. Tadi ya, memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pertama. Yang diikuti, yang dicintai. Ya. Hingga suatu hari Umar Al-Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menjadi orang yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri ya. Nah manusia kan ada sifat apa? Ego ya. Jadi kata Umar, aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari semuanya. Bapakku, anakku, kecuali diriku. Kata Rasulullah SAW, ya, hatta min nafsika. Ya. Bahkan harus engkau cintai daripada dirimu. Jadi kalau engkau mau dianggap beriman, sesungguhnya engkau harus mencintai diriku melebihi mencintai semua orang. Maka kata Umar bin Khattab, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan diriku sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, al-ana Umar, sekarang Umar engkau betul. Itu ya, itu memposisikan Rasulullah SAW menjadi orang yang pertama, yang dicintai lebih dari siapapun. Itu kan? Jelas. Ini karena Ahlus Sunnah, orang yang mengikuti sunnah yang tidak ada perdebatan generasi pertama dan sahabat, mereka mengikuti sunnah semua. Kadar kecintaannya kepada Rasulullah SAW sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW suatu hari sakit, beliau SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Karena biasanya imam tetapnya ada Rasulullah SAW ya. Imam tunggal di zaman Rasul dan Rasul. Ya di masjid Rasulullah SAW. Tentu ada beberapa masjid di sekitar Madinah. Ya. Bilal datang, ya Rasulullah. Waktu sholat sudah datang. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, waktu sholat sudah tiba. Ya, mau kita qomat, kata Rasulullah SAW, mur Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar dia memimpin sholat. Itu kan. Gak ada lagi Rasulullah SAW sakit, tidak mampu jalan ke masjid. Jadi di sini ada beberapa diskusi ya, antara Rasulullah dan Aisyah. Intinya Abu Bakar memimpin sholat. Ya. Baru Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin sholat. Ya. Dan Rasulullah SAW merasa sudah enakan.
Ya badannya sudah enak, maka Rasulullah SAW dia apa? Dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar sudah memimpin sholat, baca itu kan. Kemudian Rasulullah SAW dipapah dan dibawa ke shaf pertama. Dan orang-orang yang di belakang, yang pas di belakang Abu Bakar memberi isyarat. Ya. Memberi isyarat bahwa Rasulullah SAW datang. Ya, dan Abu Bakar paham itu sehingga Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar mundur. Dan Rasulullah SAW maju, memimpin sholat sampai selesai. Ketika selesai sholat dikatakan, Rasulullah bilang, kenapa engkau mundur wahai Abu Bakar? Terusin aja ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka li ibni Abi Quhafah an yataqaddama baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak elok, tidak pantas untuk anak Abu Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar yang dia juga beriman di akhir hidupnya, untuk memimpin sholat, ya. Dan engkau ada di belakangku ya Rasulullah. Jadi saya nggak layak. Kalau engkau ada, saya nggak layak. Maka saya mundur. Jadi mengagungkan Nabi Muhammad SAW, ya, menempatkan Rasulullah SAW menjadi orang yang pertama. Ini salah satu manhaj, ya, kita sebagai ahlus sunnah dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Jadi dalam kehidupan Rasulullah SAW itu banyak. Juga hadis sahih yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, kisah Amr bin As, populer hadisnya. Jadi Amr bin As, ya, beliau menyesal di akhir hidupnya. Ketika beliau sudah sakarat ihtidar, dipanggil anak-anaknya. Dan beliau menyebutkan 3 fase dari kehidupannya. Ya, ini populer hadisnya, cuman mungkin jarang disampaikan. Kata beliau, ya, dulu sebelum aku masuk Islam, aku sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan aku adalah orang yang paling antusias untuk membunuhnya. Itu kata Amr bin As. Karena Amr bin As ini seorang politikus. Ya, bukan tikus ya, politikus beneran. Ya, seorang, ya, negarawan. Dia adalah politisi yang hebat. Ya, salah satu tugasnya ketika dia masih musyrik yaitu untuk mengekstradisi atau mengembalikan orang-orang Islam dari Ethiopia. Walaupun gagal, ya di sini ada negosiasi bersama siapa, Raja Ethiopia. Kisahnya populer ketika Rasulullah SAW membaca surah Maryam, ya, kata Raja Najasyi, ini sama dengan dalam Alkitab, ya. Kalau begitu mereka, semua orang-orang muslim yang kesini ke Ethiopia aku jaga dan engkau pulang wahai Amr bin As. Artinya Amr bin As adalah seorang politikus yang hebat. Kata Amr bin As, dulu aku sangat membenci Rasulullah SAW dan aku orang yang paling antusias untuk membunuhnya. Kalau aku mati dalam keadaan itu, aku adalah orang yang celaka. Itu ya. Itu kan Amr bin As. Kemudian ketika Rasulullah SAW, ya, pada Fathu Makkah aku datang dan aku ingin membaiatnya. Aku mengatakan, wahai Muhammad, aku ingin membaiatmu. Kata Rasulullah SAW, baiatlah. Kata Amr bin As, walakinni ashtarit, tapi aku punya syarat. Apa syaratnya? Ya, an yughfara li, dosaku diampuni semua. Itu syaratnya. Maka kata Rasulullah SAW, amma alimta anna al-Islam yahdimu ma qablahu wa anna al-hajja yahdimu ma qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma qablaha. Tidakkah engkau tahu Islam menghapuskan dosa sebelum Islam? Jadi semua dosamu sebelum Islam
Hangus semuanya dihapuskan. Tidakkah engkau tahu bahwa haji menghapuskan dosa semua sebelum haji? Jadi orang yang haji pulang beneran menjadi taat, menjadi mabrur, dosanya akan diampuni semua. Tidakkah engkau tahu hijrah menghapuskan dosa sebelum hijrah? Orang yang hijrah beneran, karena Allah Subhanahu wa taala, dosa sebelum hijrah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Amr bin As mengatakan asyhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah. Ya. Ketika aku masuk Islam, ini kata Amr bin As. Beliau mengatakan apa? Aku tidak mampu menatap Rasulullah SAW, ya, memandangnya. Ijlalan lahu. Karena aku mengagungkan beliau. Jadi kalau kita ngomong nih, kan biasa kita tatap gitu ya. Amr bin As nggak berani. Jadi kalau ya, nggak pernah melihatin gitu. Gak pernah. Kenapa? Karena mengagungkan Rasulullah SAW. Kata Amr bin As, kalau aku mati ketika itu, pasti aku menjadi orang yang paling bahagia. Ya, jadi ini bentuk ta'zim Amr bin As kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menatap penuh. Kayak kita menatap teman kita gitu. Menatap sekarang. Beliau menundukkan kepalanya. Kenapa? Ijlalan lahu. Mengagungkan Rasulullah SAW. Ya, ini bentuk ta'zimnya supaya kita tahu ya. Itu. Baru setelah itu Amr bin As mengatakan setelah Rasul wafat, maka aku menjadi pemimpin. Kita tahu bahwa gubernur Mesir ketika itu adalah Amr bin As. Dan di Mesir, ya dulu Ustaz Izzat juga pernah ke sana, kita ke Masjid Amr bin As besar. Ini saksi bahwa Amr bin As ya pernah di sana dan mendirikan masjid itu. Kata Amr bin As, setelah Rasul wafat dan aku menjadi pemimpin, ya aku banyak, ya, yang besarnya adalah beliau gubernur ya. Gubernur sekarang presiden, ya, presiden Mesir. Kata beliau, aku nggak tahu. Ma adri ma hali fiha. Ya, aku nggak tahu sekarang saya gimana. Apakah aku termasuk orang yang celaka atau yang bahagia? Jadi beliau berharap Rasul masih hidup. Karena beliau yakin kalau Rasul masih hidup, beliau mengagungkan Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang selamat dan orang yang bahagia. Nah itu Amr bin As. Ya, itu mengagungkan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah dalam surah Al-Hujurat, ini juga populer. Ya, ketika ada dua orang yang mereka bertengkar di masjid Rasulullah SAW. Jadi posisi masjid Rasulullah SAW itu dekat dengan rumahnya, kita tahu. Kayaknya kata Rasulullah SAW, ma baina baiti wa mimbari atau qabri wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah ada taman dari surga. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali dimakamkan di rumahnya. Di tempat dia tinggal, yaitu di sini Rasulullah SAW. Ya, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa belum turun, ya. Belum turun dari langit seperti yang Allah janjikan. Bertengkar, maka terdengar. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau mengangkat, meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Ini posisinya di mana? Dekat rumah Rasulullah SAW. Jadi mengangkat suara, meninggikan suara di dekat makamnya sekarang ini merupakan dosa. Bahkan di sini dikatakan kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bahkan kau mengangkat, meninggikan suaramu di dekat rumah Rasulullah, di masjid Rasulullah SAW, bisa menghancurkan amalan. Habis, dosa besar. Oh, ya. Ya, setelah itu nggak ada lagi. Makanya kalau kita nanti insya Allah ke Madinah, ya, ini kita praktekkan. Salah satu kita menta'zim, ya, mengagungkan Rasulullah SAW. Jangan kita, tiba-tiba bertengkar, berselisih di dekat rumah dan kuburan Rasulullah SAW. Ini adalah adab yang buruk dan termasuk dosa besar, kata ulama. Ya, jadi
Ini salah beberapa bentuk di zaman Rasulullah SAW bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana mereka sangat ta'zim kepada Rasulullah SAW. Kan kadang gitu ya. Ada jemaah di depan tempat-tempat ini malah berselisih. Ya. Di depan Ka'bah berantem gitu. Karena rebutan kerjaan gitu. Itu ada tuh. Ya. Baik. Jadi ini yang kedua. Ya. Yang selanjutnya adalah cabangnya juga menta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu mendahulukan perkataannya atas perkataan siapapun. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah seorang mukmin atau mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan mereka punya pilihan lagi, nggak boleh. Kalau Rasul sudah bilang begini, lakukan itu. Jangan cari jalan lain. Ya, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu dilakukan. Jangan kita cari pilihan lain. Ya, ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti. Kecuali memang yang Rasul bilang itu boleh atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biarkan. Karena adalah hadis dalam Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amrayni illa ikhtara ahaduhuma ma lam yakun isman. Tidaklah Rasulullah SAW dipilih antara dua perkara kecuali Rasul memilih yang paling mudah selama tidak dosa. Itu ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau memang ada pilihan. Ya, contohnya orang yang sholat ketika dalam perjalanan milih qasar, jama' atau dia itmam. Itu kan ada pilihan. Sempurna sholatnya atau di qasar, itu pilihan. Itu kan sehingga para fuqaha berbeda pendapat apakah harus qasar atau tidak dalam perjalanan, kan begitu. Intinya ada apa? Ada pilihan. Itu ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak ada pilihan ya kita tidak boleh memilih. Ya, seperti tadi siapa yang paling kita cintai? Lebih cinta diri kita atau Rasulullah? Ya nggak bisa, kita harus mencintai Rasulullah SAW lebih dari segala sesuatu. Jadi keputusan Allah dan Rasulnya dan keputusan Rasulullah SAW tidak boleh didahului oleh keputusan kita. Itu ya. Pada sesuatu yang memang qat'iyud dalalah kata ulama ushul fiqh, yang memang dalalahnya itu pasti, tidak menimbulkan beberapa penafsiran. Tentunya penafsiran juga oleh para ahlinya ya, bukan orang sembarang. Itu kita harus ikuti. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi adalah kita meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW ya, dan misinya. Yang kedua ya, kita menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam ya, lebih dari apapun ya, sebagaimana tadi saya sampaikan. Yang ketiga adalah mendahului perkataan beliau atas perkataan siapapun. Ini fungsinya gimana nih? Kalau ada dua yang bertentangan secara jelas, maka dia yang diambil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak pecahannya deh. Atau misalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan kepada muridnya selalu beliau menegaskan, kul wahidun yuraddu qawluhu wa yu'khadh illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil perkataannya dan dibuang, siapapun dia. Mau ustadz, mau kiai, siapapun dia. Bahkan sahabat pun bisa diambil dan dibuang. Kecuali siapa? Kata Imam Malik, kecuali yang punya kuburan ini.
Ya, jadi yang mutlak ini manhaj kita. Semua orang siapapun setelah Rasul perkataannya bisa diambil, bisa dibuang, bisa dipending. Di mana kita bisa memahaminya selama tidak bertentangan dengan perkataan Rasul. Ini mutlak. Ini sudah beda ya di sini. Jadi kita harus paham. Dia Ustadz Anu, Kiai Anu, siapa saja ya. Ini Ahlus Sunnah harus demikian. Oh dia nggak mungkin Ustadz saya udah lama. Bisa jadi dia salah karena dia manusia. Tidak ada manusia, nah ini penting Pak. Ya, yang memiliki ismah atau terjaga dari dosa kecuali Nabi. Jadi orang setelah Nabi, siapapun bahkan para sahabat bisa melakukan kesalahan. Enggak, saya nggak ngerti Ustaz ya. Coba saya kasih contoh. Karena ini pembahasan yang lumayan viral ya. Nah, ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Masalah nikah mut'ah. Nikah kontrak ini kan lagi viral ya. Kalau mau nikah kontrak dia ke puncak gitu ya. Cukuplah sebulan ya, maharnya 10 juta, 5 juta. Ternyata ini perlu saya sampaikan. Dalam riwayat-riwayat yang valid dan sahih, ada satu orang sahabat yang mengatakan boleh nikah mut'ah. Kaget kan kita? Siapa dia? Tadi ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan boleh nikah mut'ah dalam keadaan perang. Sedangkan semua sahabat lain bilang apa? Bahwa nikah mut'ah ini sudah dihapus. Ibnu Abbas salah nggak di sini? Salah. Tapi bukan berarti Ibnu Abbas menjadi rendah, enggak. Dari semua perkataan Ibnu Abbas ada beberapa poin yang tidak sesuai. Karena Rasulullah SAW ya pada tahun Khaybar ya mengatakan ya sungguhnya Allah mengharamkan kepada mut'ah sampai hari kiamat. Begitu kan. Apakah kita mengambil perkataan Ibnu Abbas seorang dari diantara sahabat? Kan tidak demikian. Itu artinya apa? Ya, artinya tadi ya. Bahwa kita meyakini yang hanya diambil perkataannya mutlak itu hanya Rasul saja. Allah dan Rasulullah Allah jelas ya. Bukan kita Rasul itu mutlak. Tapi yang lain mungkin bisa salah. Walaupun dia Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas saja bisa salah kan Ibnu Abbas ya. Sebagai generasi pertama apalagi kita kan gitu yang jauh dari zaman kenabian. Ya, bukan generasi salafus soleh ya. Udah generasi berapa ya? Salafus soleh kan generasi pertama, tiga abad pertama. Itu ya, ini yang perlu kita bikin frame-nya seperti itu ya. Baik. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, mengganggukan Nabi Muhammad SAW adalah menjalankan ajarannya jelas. Ya. Ini saya tidak rinci, ya. Maka di sini saya jelaskan dalam adab sunnah. Jadi mengikuti ajarannya itu bentuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW itu lengkap Pak. Seperti yang saya singgung tadi. Jadi ada ajaran Nabi Muhammad SAW itu bukan akidah saja, ibadah, muamalah, semuanya lengkap. Jangan diambil satunya aja, enggak. Ya. Semuanya. Ya, mengikuti ajarannya, melakukan sunnahnya. Itu ya. Nah, berat nih, mengaku saya mengagungkan Nabi tapi ya malas sholat tahajud, misalnya malas bersedekah, puasa gitu. Saya mengagungkan Nabi tapi justru melanggar ajarannya, tidak mengikutinya. Dusta ya dalam muamalah, banyak curang itu kan. Ini salah satu indikasi bahwa kita tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW, yaitu kita menyalahi ajarannya. Tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswah. Makanya Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah SAW itu ini yang keempat, meneladaninya kata Allah Subhanahu wa taala, dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh yang baik. Contoh yang baik.
Dalam apa? Enggak disebutkan dalam Al-Quran, dalam semua hal. Ya, tidak berlebihan saya mengatakan Rasulullah SAW itu adalah contoh yang lengkap. Dari semua nabi, semua itu Rasul miliki. Ya, ini pembahasan tersendiri dalam kehidupannya bagaimana ya, dalam menjadi pemimpin seperti apa, itu kan. Dalam mendidik seperti apa, itu sangat jelas. Dalam rumah tangga seperti apa. Dalam hidup seperti apa, apakah Rasulullah SAW itu orang yang glamor atau, kan begitu. Jadi kalau kita bingung di zaman sekarang ini, ya kita lihat aja Rasul. Gampang gitu ya. Karena beberapa bulan yang lalu ada kasus iming-iming uang gitu kan, sedekah 100.000 nanti kamu dapat mobil ya Alphard ya. Memang langsung begitu kan begitu. Kita bingung gitu ya. Lihat aja Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu orangnya glamor. Ya ketika bersedekah bilang ya udah, kamu kalau bersedekah nanti kamu langsung dapat uang cash kan nggak begitu. Ya, jadi ini mengagungkan Rasulullah SAW itu adalah meneladani. Itu yang keempat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini juga penting. Ada kaitannya dengan yang ketiga, yaitu tidak memposisikan Rasulullah SAW lebih dari Rasul. Atau memuliakan Rasulullah SAW sewajarnya seperti yang beliau perintah. Ya, karena beliau pernah mengatakan, la tarfa'u fauqa qadri, jangan engkau mengangkat aku lebih daripada kadarku. Kadarku yaitu apa? Sebagai manusia, enggak boleh. Nah, ini penting Pak. Jadi kita tidak boleh, ya Rasul itu orang terbaik, tapi kita sampai berlebihan. Berlebihan apa? Ya kita meminta kepada Nabi, enggak boleh. Itu kan? Karena itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam syirik. Na'udzubillah. Opas. Itu ya. Jadi enggak boleh berlebihan. Makanya suatu hari Rasulullah SAW lewat dan para sahabat sedang duduk. Tiba-tiba mereka bangun. Lihat Rasulullah SAW ya. Nah ini penting nih Pak. Jadi Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia dan makhluk yang paling mulia jelas. Tapi Rasul nggak mau berlebihan. Jadi ketika para sahabat duduk, ayo salami saya gitu. Bangun gitu kan. Rasul takut. Beliau diposisikan lebih dari sekedar manusia yang diberikan wahyu tentunya. Kata Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan engkau melebih-lebihkan aku, menghormati aku ya. Seperti orang Nasrani menghormati Isa ibn Maryam. Karena orang Nasrani memposisikan Isa sebagai apa tuh? Tuhan. Akan tetapi katakanlah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi padahal lewat ya, kita juga kalau ngelihat pejabat atau orang kita berdiri gitu. Rasul bilang jangan, udah stay aja. Santai aja gak usah, ya jangan berlebihan. Jadi Rasul khawatir nanti akan diagung-agungkan lebih dari itu. Gak boleh. Ya. Nah ini ada pecahannya, yaitu misalnya tabarruk ya, mengambil berkah. Ini ditafsir oleh ulama, bagaimana mengambil berkah ya dari yang sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kalau itu di zaman Nabi itu boleh. Contohnya ya, kisah yang populer yaitu kisah Ummu Sulaim. Ini dianggap sebagian tabarruk, yaitu ketika hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW bertamu ke Ummu Sulaim, ini sering juga saya sampaikan. Jadi rumah orang Arab itu 2 lantai biasanya di zaman Rasulullah begitu. Dan Rasulullah SAW ketika itu tertidur ya di bawah di sofa, keringetan, panas kayak begini gitu kan. Ummu Sulaim dari atas bawah turun ke bawah dan membawa botol. Mau ngapain ya? Mau menampung keringat Rasul. Rasul terbangun. Kata Rasulullah SAW, ngapain kamu Ummu Sulaim ya?
kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku ingin menjadikan keringatmu sebagai wewangianku. Kira-kira kalau keringat kita kumpulin bau ya. Nah, ini bentuk tabarruk ya, mengambil berkah. Kalau di zaman Nabi nggak masalah, tapi setelah Nabi wafat ini yang tidak boleh. Ini berlebihan ya, misalnya kita dari Baki, wah ambil nih ya apanya tanahnya bawa ke Indonesia biar subur ya. Nah ini nggak boleh. Banyak bentuk gulu di sini ya. Ya atau mengusap-ngusap makam Nabi ya nggak boleh. Ya, jadi bentuk gulu itu tidak boleh. Jadi kita memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul bukan dengan begitu caranya. Berlebihan nggak boleh. Gitu kan? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita lihat rumah Rasul. Ini kiblat ke sana kan? Kiblat nggak ngarah ke sini. Ya, ini juga diperdebatkan ini bagian dari masjid atau tidak. Yang jelas dia terpisah. Dan alhamdulillahnya tidak mengarah kiblat ke sana. Jadi kalau kita mau keluar lewat pintu apa itu? Ya, kita mengucapkan salam, dia kan membelakangi kiblat. Jadi tidak boleh ya berlebihan dalam ya, memuliakan Nabi SAW. Nabi saja tidak mau dikultuskan, ya, apalagi setelah Nabi kan begitu. Ya, nggak boleh. Oh pokoknya nanti semua di sini harus takzim ke saya. Rasul aja enggak. Rasul orangnya sangat tawadhu ya. Nah ini penting. Jadi bukan demikian caranya, tapi dengan mengikuti ajarannya. Ya, dan yang keenam, yang terakhir, cara kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW, kita banyak menyebutnya. Menyebutnya itu gimana Ustaz? Ya, menyebutnya misalnya sejarahnya, akhlaknya, sirahnya. Itu bentuk kita mengagungkan Nabi SAW. Jadi mengaji sirah itu bukan dari pas maulidnya aja atau hijrahnya, semuanya. Itu bentuk kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mengagungkan Nabi SAW. Apalagi banyak menyebutnya. Banyak menyebutnya itu gimana? Nah, ada dua. Pertama ketika kita belajar hadis. Ya. Ini ulama hadis. Salah satunya Imam Malik, terkenal. Jadi gini Pak, ulama hadis itu dari 4 ini. Ya, mengapa Abu Hanifah ada orang yang sentimen ya, kepada Abu Hanifah? Tidak dianggap ahli hadis. Walaupun beliau adalah seorang imam jelas. Tapi yang membedakan kata ulama hadis. Yang membedakan ahli hadis, walaupun Imam Malik ahli fikih juga. Yang membedakan ahli hadis dengan ahli fikih adalah apa? Setiap ahli hadis yang 3 ini, Malik, Syafi'i, Ahmad, dia punya majelis khusus. Dia membedakan dengan Abu Hanifah. Jadi kalau Abu Hanifah, fikih aja. Jelas ya? Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ini ada majelis khusus, hadis dulu. Itu ya, hadis, baca hadis dulu. Nanti baru nanti ada kajian fikih sendiri. Nah ini yang membedakan ulama atau imam yang 4 ini. Mengapa yang 3 ini masuk ke ahli hadis yang Imam Abu Hanifah tidak? Karena mereka punya majelis khusus untuk hadis. Itu ya, dan kata Imam Malik, aku tidak suka ketika aku membacakan hadis Rasulullah SAW, aku tidak dalam keadaan berwudu. Jelas ya? Sampai demikian. Ada enggak hadisnya? Enggak. Dalam hadis itu kalau memegang Quran atau menyentuh Al-Quran. Tapi karena Imam Malik mengagungkan Rasulullah SAW, beliau wudu dulu. Memposisikan hadis walaupun bukan Quran, beliau enggak mau baca hadis itu kecuali dalam keadaan suci. Dan keadaan suci itu mana dalilnya? Ada hadis dalam sahih, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, ya, tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jelas hadisnya sahih. Jadi beliau sangat ta'zim pada itu, Pak. Jadi ini yang selanjutnya ya, yang terakhir. Jadi kita banyak menyebutnya dengan apa? Belajar. Menyebutnya dengan juga bersolawat sama. Otomatis kan? Makanya kata ulama hadis, orang yang baca hadis ya, seharinya baca hadis 1000, 2000 kira-kira nyebut nama Nabi Muhammad, berselawat enggak? Berselawat. Jadi enggak perlu waktu khusus berselawat. Setiap kali engkau menyebut namaku, pasti engkau berselawat padaku kan? Itu kan.
Makanya Rasulullah SAW bilang, ya, mendoakan seseorang yang celaka. Ya, salah satunya siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya, orang yang ketika aku disebutkan namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Sekarang kalau orang baca hadis, 100 saja hadis. Berapa kali beliau minum? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau dan generasi pertama. Semoga Allah meridai kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Ada? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.